يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islami Tindah yang dirahmati Allah, Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Tindah. Dan buat jamaah Islami Tindah yang ada di rumah, ya kebiasaan kita sebagai umat muslim di Indonesia, ketika terjadi kemalangan atau mungkin ada musibah ataupun mungkin ada orang yang kita cintai meninggal dunia, pasti mengadakan yang namanya tahlilan. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari tahlilan ini? Sebenarnya tujuan dari tahlilan ini sangat baik ya, untuk mengirimkan doa kepada orang yang sudah meninggal. Dan biasanya itu dilakukan sama kita itu ada yang mulai dari hari pertama sampai hari ke-7, lanjut 40 hari, 1 tahun, ya tahun berikutnya 1000 hari, wah macam-macam deh pokoknya deh ya. Nah, hari ini kita bahas ya, apakah bicara tahlil ini masih banyak ada yang terjadi keraguan nih, kira-kira boleh nggak sih dalam Islam ini bertahlil? Wah, Masya Allah. Atau tahlilan ya. Kita bahas tema kita hari ini. Temanya adalah, haruskah mengadakan tahlilan? Harus nggak ya? Harus nggak? Tapi sebelumnya saya akan mengajak jamaah Islami Tindah yang ada di rumah untuk terlebih dahulu melihat sebuah video tayangan tentang korban tewas saudara-saudara kita akibat gempa di Turki dan Suriah. Ini di tayangannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga saudara-saudara kita yang tewas saat gempa di Turki dan Suriah ini bisa menjadi husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan ketabahan. Dan ini tadi update terakhir ya, 4.365 orang, mungkin kita belum tahu hari ini apakah masih bertambah ya. Mudah-mudahan ini cukup ya, tidak bertambah lagi nih, Masya Allah. Karena memang melihat kejadiannya itu serem banget, gedung-gedung itu bisa runtuh seperti ada yang ngebom dari bawah itu. Nah nih, bicara tentang jumlah korban ribuan akibat gempa ini, terus banyak juga yang diangkat dari runtuhan. Apakah orang-orang yang meninggal terkubur runtuhan ini, atau mungkin yang hilang saat gempa, apakah perlu ditahlilkan juga nih? Coba kita tanya guru kita yang pertama, Ustadz Hilman nih, mohon izin penjelasannya Ustadz Hilman. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Sebelumnya mohon izin, Mas Fadli, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayah bunda jamaah Islam itu indah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah hari ini di antara hari di bulan Rajab, kita masih diberikan kesempatan untuk menghembuskan nafas, meniti hari, menata waktu yang ada dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang makin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita turut berduka cita atas terjadinya gempa, wabil khusus di Turki ya, dan Suriah. Kita doakan semoga yang mendapatkan musibah ini diberikan kelapangan, ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wafat semoga wafat dalam keadaan syahid, dilapangkan alam kuburnya, diangkat iman Islamnya, diampuni semua dosa-dosanya. Yang luka semoga diberikan kesembuhan, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kelapangan. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang tahlilan,
sebelum kita masuk apakah korban gempa ini harus kita tahlilkan atau tidak. Di awal kita sepakati dulu ya definisi tahlilannya. Ya. Khawatirnya ada perspektif yang berbeda. Yang coba kita pahami, tahlilan itu adalah serangkaian kegiatan membaca di antara ayat-ayat suci Al-Quran. Masya Allah. Dan kalimat-kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, yang pahalanya dihadiahkan untuk orang yang wafat, Masya Allah. yang disebutkan oleh pemilik hajat atau keluarganya atau orang yang ditinggalkannya. Titik sampai di situ. Adapun nanti tambahannya, ada waktunya khusus, ya. Nanti tambahannya ada yang setelah acara membagikan hidangan atau sedekah, ya. Itu tambahannya. Kalau kita merujuk pada definisi awal, maka sebenarnya tahlilan ini baik sekali. Kenapa? Karena di sini kita mengirimkan doa. Kita berharap ada kebaikan yang kita alirkan kepada orang yang meninggalkan kita. Dan itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Karena mohon maaf, jangan mengatakan orang yang sudah mati itu mati. Tidak. Mereka itu hidup. Akan tetapi mereka hidup berbeda alam dengan kita. Mereka ada di alam kubur. Sehingga kita berharap bahwa setiap doa, setiap bacaan Al-Quran yang kita niatkan untuk orang yang telah wafat, insya Allah akan sampai kepada mereka dan akan meringankan hisab kubur mereka. Amin ya Allah. Ini di antara niat yang kita hadirkan. Maka untuk korban gempa, untuk saudara kita yang terkena musibah kemudian wafat, haruskah kita tahlilkan? Silahkan. Kita kirimkan doa terbaik. Kita bisa mulai dari rangkaian-rangkaian bacaan yang sering kita lihat di kitab atau buku Majmu'us Syarif ya. Ya. Itu ada di antara rangkaian kitab-kitabnya. Dimulai dengan membaca suratul Fatihah. Kemudian dilengkapi dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian surat Al-Baqarah 1-5, Al-Baqarah 163, Al-Baqarah 255, Al-Baqarah 285, 286. Boleh juga nanti ditambahkan dengan surat Hud nanti di ayat 73-nya. Nanti di Al-Ahzab ayat 33 dan 56-nya. Kemudian masuk ke kalimat hasbunallah, la haula wala quwata illa billah. Disempurnakan dengan tasbih, tahmid, tahlil dan takbirnya. Kemudian solawat, nanti ujungnya doa tahlilnya. Niatkan semoga ini bisa meringankan hisab kubur orang yang wafat dan menjadi kebaikan juga untuk kita yang ditinggalkan. Nah, ini ya kalau kita dengar tadi dari Ustadz Hilman nih bicara masalah tahlilan ini sangat baik sekali sebenarnya ya. Iya. Karena memang niatnya kita ini adalah mengirimkan doa kepada orang-orang yang sudah meninggal. Karena orang yang udah meninggal gak bisa berdoa dirinya sendiri lagi. Betul. Siapa yang mau ngirimin kalau bukan kita-kita nih, anak-anaknya, saudaranya, sahabatnya, ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi. Nah tadi seperti pembahasan apa yang disampaikan guru kita Ustadz Hilman ya, ini bicara masalah tahlil ini bagus. Nah, cuma kan ada yang memang kan yang mengkultuskan hari-hari. Ya kan ada yang mungkin dari 1 sampai 7, ada yang 40 harian dan seterusnya. Nah pertanyaannya, apakah memang ada waktu-waktu khusus nih untuk mengadakan atau melakukan tahlilan tersebut? Kita minta Ustaz Syah menjawab. Silakan Ustaz Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana, Ustaz Hilman, Mas Fadli dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Mengadakan waktu khusus untuk mengadakan tahlilan. Kapan saja sih waktu-waktu khusus ini atau waktu-waktu terbaik untuk mengadakan doa? Anggap saja kalau kita sudah satu persepsi, tahlilan itu adalah yang dijelaskan oleh guru kita tadi Ustadz Hilman, adalah isinya adalah bacaan Al-Quran, isinya adalah doa, isinya adalah zikir, dan isinya adalah sedekah di dalamnya. Maka insya Allah kita sama-sama sepakat bahwa tahlilan ini bagus. Nah sekarang kita bahas adalah waktu-waktu terbaiknya. Maka waktu terbaik untuk mengadakan tahlilan ini baik beramai-ramai ataupun pribadi adalah setiap selesai sholat. Kenapa setiap selesai sholat? Karena selesai sholat itu adalah waktu terbaik untuk berzikir. Setiap selesai sholat itu adalah waktu terbaik untuk berdoa. Siapa yang tahlilan setiap selesai sholat? Anak cucunya. Jadi kalau anak cucunya nggak usah pakai 40 hari, 7 hari, 3 hari. Tiap hari engkau tahlilkan orang tuamu. Tiap hari engkau bacakan Al-Quran untuk orang tuamu. Tiap hari engkau bacakan Al-Quran untuk pahalanya dikirimkan kepada orang tua. Jadi jangan sampai kita nunggu 40 harian. Setelah 40 harian dia udah lupa sama orang tuanya. Setelah 100 hari dia sudah lupa sama orang tuanya. Kapan dia baru ingat lagi? Pas haul,
pas hari ulang tahun kematiannya, subhanallah. Maka kalau dikatakan hari bagusnya, waktu bagusnya untuk berdoa untuk orang tua adalah setiap selesai sholat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi setelah sempurna keislaman, setelah sempurna ibadah, maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Isi dengan bertasbih kepada Allah dan beristighfar. Kemudian yang kedua pertanyaannya, Ustadz biasanya tahlilan kan 7 hari, 3 hari, 40 hari. Bolehkah ada kekhususan seperti ini? Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu wardahuma itu mengkhususkan setiap hari Sabtu ke Masjid Quba. Jadi Nabi SAW mengkhususkan hari Sabtu untuk ke Masjid Quba, sholat di sana. Nah, dari hadis ini Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengambil pendapat bahwasanya oh begitu, kalau Nabi pernah mengkhususkan satu hari untuk ibadah, maka kita juga boleh mengkhususkan satu waktu untuk beribadah. Artinya dan mengistiqomahkan yang di dalamnya. Ada orang istiqomah setiap malam Jumat baca Al-Kahfi, maka dia mengkhususkan malam Jumat untuk baca Al-Kahfi. Ada orang mungkin mengkhususkan satu waktu, misalnya 7 harian dia baca surah ini, atau mungkin setiap 40 hari orang meninggal dunia dia bacakan Yasin di sana, tahlilan di sana. Kemudian dalam riwayat, kenapa 40 hari ini? Karena dalam riwayat disebutkan juga bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia itu ditanya dulu dalam kuburnya sampai 7 hari 7 malam. Makanya kalau berbagai daerah itu beda-beda. Ada yang pakai 3 harian, ada pakai 7 harian. Ada juga di daerah, kalau daerah kami Sulawesi Selatan itu sampai 7 hari itu subhanallah tahlilan terus. Kenapa 7 hari? Karena pada saat itulah ditanya sang mayit di dalam jenazah di dalam kuburnya, lalu kembali dia, lalu 40 harinya ini barulah benar-benar pergi ke alam barzakh. Jadi ada perbedaan pendapat. Yang jelas mengkhususkan satu hari untuk beribadah itu adalah boleh-boleh saja dilakukan, sebagaimana Nabi SAW mengkhususkan hari Sabtu untuk berangkat ke Masjid Quba. Wallahu taala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Ya, ini masalahnya kita ini menepis juga hal-hal yang banyak jadi pertanyaan ini, karena ada juga pertanyaan gini, wah seperti tadi guru-guru kita sampaikan ini, Masya Allah luar biasa. Ada yang bilang, Mas Fadli, kata tahlilan itu katanya kalau kita ngundang banyak orang, kita terus banyak yang mendoakan, itu katanya emang yakin, katanya itu yang kita doakan itu atau sang mayit ini dihapuskan segala dosa-dosanya gitu. Wah, ini pertanyaan ya. Terus kalau gitu ada doa khusus apa, atau mungkin doanya seperti apa? Mohon izin penjelasannya guru kita Ustaz Maulana, biar makin klop nih, Masya Allah. Izin Ustaz Ilman, Ustaz Sam dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini 17 Rajab 1444 Hijriah, berarti 43 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Berkailah kami di bulan Rajab dan Sa'ban dan sampai kalau umur kami hingga masuk bulan suci Ramadan. Amin. Berbicara tentang tahlilan, Masya Allah, Abdul zikr pannahu la ilaha illallah. Zikir yang terbaik adalah kalimat tauhid, tahlil, la ilaha illallah. Dari sinilah kita bisa belajar bahwa zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Dan mohon maaf, tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Ilman rangkaian isi dari tahlil itu. Lalu Ustaz Sam, kapan waktunya? Masya Allah, tabarakallah. Nah, masalah jumlah orang yang hadir. Kalau berbicara masalah jumlahnya berapa sih? Sendiri boleh, karena sendiri tahlil, karena banyak tahlilan lah sama-sama. Dan ternyata ketika kita mengumpulkan 40 orang, harus ke 40, dan apa yang harus dibacakan pada mereka. Maka berbicara dari sinilah kita bisa belajar, Masya Allah tabarakallah, disinilah letak berjamaah bersama-sama. Dan kita tidak tahu siapa dari 40 itu yang dikabulkan doanya. Sekiranya 40 orang berkumpul untuk berdoa, mohon maaf, yakin di antara 40 itu ada orang yang diijabah doanya. Dan kekuatan doa yang 40 orang itu, sekiranya dia berdoa di depan gunung dan berdoa untuk gunung itu hancur, niscaya gunung itu pun akan hancur.
Saking hebatnya doanya 40 orang. Makanya mengumpulkan 40 orang itu pertanda adalah menguatkan, memberikan semangat, bahkan mohon izin, memohon ampunan dari orang-orang yang didoakan, diususkan artinya dihadiahkan. Karena orang yang sudah meninggal tertutuplah amalnya. Sekali lagi, orang yang meninggal tertutup amalnya, tapi tidak tertutup pahala. Jadi yang ditutup adalah amalan perbuatan orang mati itu. Sekali lagi, tapi pahalanya masih mengalir lewat menghadiahkan pahala. Kebayang nggak kalau kita baca tahlil 100 kali, lalu 40 yang baca 40, berarti 100 kali 40 sama dengan 4.000. Apa 100 kali 40? 4.000 ya. 4.000. Tanya sarjana ekonomi. Saya lagi bengong tadi, Mas tadi Bapak nanyanya orang kaget. Alasan. Lagi bengong. 100 kali 40 kan 4.000. 4.000. Iya, benar. Berarti 4.000 bacaan itu. Yakin di antara kalau ada orang melempar, kalau cuma satu orang yang melempar satu lemparan, itu untuk prediksi nyampenya itu mungkin 1 banding berapa. Tapi kalau 40 batu dilempar lalu bersama-sama, kita tidak tahu siapa yang lemparnya paling bagus. Iya, bagus nih, Masya Allah. Ini Ustaz Syam. Oh, makasih. Ini tadi juga ceramahnya bagus nih. Saya bagi juga. Apa tuh? Ini ya buat Ustaz Hilman nih, maaf. Kebagian juga. Kebagian. Makasih. Iya, Masya Allah. Ini apa nih? Amplopnya nyusul. Apa sih? Ini besek kan? Iya, besek. Besek dari mana? Ini tetangga saya semalam tahlilan. Saya ambilin buat Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ustadz Hilman, karena hari ini kita ketemuan kan. Kita dapat sesuatu. Ini yang harus. Ini orang kematian, malah dia senang. Seneng? Bukannya saya seneng. Senangnya dapat besek. Berarti kalau tidak ada roh meninggal, kamu berdoa supaya ada roh meninggal lagi, supaya dapat besek lagi. Udah, kalau banyak protes mendingan saya ambil aja. Misi, Ustadz Hilman, saya mau makan dulu, mendingan beseknya saya makan. Enak pagi-pagi. Masa besek saya diambil deh? Pada kabur jemaah. Ya udah kita lanjutkan setelah yang satu ini tetap di Islami Tindak Jamaah. Alhamdulillah. Ya Allah, mending kita makan dulu.